Halo geng, balik lagi dengan gue Sandi. Video kali ini akan menceritakan tentang seseorang atau keluarga yang melakukan perkawinan sedarah. Buat kalian yang belum subscribe, gue subscribe dulu biar gak ketinggalan cerita-cerita gue selanjutnya guys. Oke, lanjut. Perkawinan sedarah merupakan tindakan yang banyak ditentang dan dilarang, baik dari segi agama maupun medis guys. Adapun beberapa dampak yang dapat ditimbulkan karena perkawinan sedarah ini guys. Antaranya, anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius. Kedua, gangguan mental. Tiga, kelainan resesif autosomal. Muncul penyakit atau cacat bawaan akibat adanya perkawinan dua gen abnormal guys. Kelainan fisik bawaan, gangguan intelektual parah, dan kematian dini. Namun dari beberapa penyakit yang bisa timbul dari pernikahan sedarah, yang cukup khas dari kasus ini adalah talasemia. Ini sering terjadi pada pasangan yang ternyata sedarah guys. Talasemia sendiri merupakan kelainan darah dengan kondisi jumlah protein bawaan oksigen kurang dari jumlah normal. Akibatnya, darah tidak mampu membawa oksigen yang cukup untuk disebarkan tubuh si orang dengan penyakit ini guys. Namun ada kisah di mana perkawinan sedarah ini dipraktekkan, yaitu keluarga Scott. Kisah keluarga Scott ini sempat menggemparkan publik karena semua anggota keluarga ini merupakan hasil hubungan perkawinan sedarah alias incest. Keluarga ini sering disebut klan Colt yang berasal dari Australia dan sudah mempraktekkan perkawinan sedarah ini selama 4 generasi cuy. Martha Cloud adalah ibu dengan 4 anak hibrida berhubungan intim dengan saudara lelakinya. Dia adalah salah satu dari 6 anggota keluarga yang dipenjara karena incest dan menghasilkan 12 anak guys. Sekitar 38 anggota keluarga Colt ditemukan oleh polisi yang tinggal di tenda dan gubuk di pertanian New South Wales Selatan pada 2012. 12 anak-anak yang dihasilkan dari incest memiliki bentuk dan kelainan yang mengerikan guys. Mereka kesulitan berbicara, tidak terawat, buta huruf, kurang gizi, dan tidur di sebelah ember tinjanya. Anak-anak itu berusia 5 hingga 12 tahun dengan kondisi hampir semuanya cacat wajah guys. Seorang anak lelaki memiliki gangguan berjalan dengan psoriasis yang parah dan masalah pendengaran serta penglihatannya. Kemudian gadis berusia 9 tahun tidak bisa mendengar maupun menulis cuy. Terhambat bicara dan tidak bisa mandi. Beberapa anak-anak itu juga memiliki kebiasaan aneh, sering menyiksa alat kelamin binatang dan berhubungan intim dengan sepupu, paman, maupun bibi mereka. Parah. 4 dari 5 anak Martha Colt berusia 11 dan 20 tahun guys adalah hasil kawinan dengan saudara kandung dan orang tuanya sendiri guys. Parah gak sih lu? Penemuan keluarga ini terjadi pada Juni 2010 dan penyelidikan dilakukan hingga Juli 2012 cuy. Ketika seorang anak mendengar tentang seorang gadis yang tidak terawat tinggal di hutan. Tidak disangka anak itu mengandung anak dari ayah dari saudara lelakinya, adik kakak. Tahun berikutnya, polisi terus melacak keluarga itu dan menempatkan beberapa anaknya di panti asuhan. Polisi juga menemukan bahwa anak-anak dan dewasa terlibat dalam kegiatan kawinan sedarah yang mengakibatkan anak-anak cacat genetik, tinggal di gubuk kumuh dan tenda karavan. Keluarga itu tidak memiliki akses air dan menyebabkan anak-anak sebagian besar menderita infeksi jamur. Keluarga Colt dijuluki sebagai klan incest Colt, dituduh melakukan incest dalam 4 generasi dimulai dari saudara lelaki dan perempuannya guys, yang bernama Tim dan Juni, yang berimigrasi dari Selandia Baru tahun 1970-an. Sakte itu dilaporkan dipimpin oleh matriark Betty Colt yang diyakini sebagai putri mereka. Saudara laki-laki T dan Martha Colt menghadapi 2 tuduhan incest dengan seorang yang berusia di bawah 16 tahun cuy. Sementara Anne Colt dan Betty yang berusia 50 tahun menghadapi tuduhan sumpah palsu. Total keluarga itu memiliki hampir 40 keluarga, mulai kakek, nenek, ibu, ayah, anak, bibi, paman, keponakan, dan saudara-saudari semuanya melakukan incest. Banyak anak-anak terlahir dari hubungan incest ini menderita masalah medis cuy. Setiap orang memiliki 5 atau 10 gen rusak di DNA mereka. Keturunan dari pasangan yang bukan sedarah, di mana keduanya memiliki 2 pasang gen yang berbeda. Misalnya versi normal dan versi rusak atau cacat. Risikonya lebih kecil untuk terkena penyakit bawaan orang tuanya. Karena ketika anak bawa penyakit tertentu misalnya, maka dia masih punya salinan gen normal sebagai cadangan yang akan menutupi kekurangan dari gen rusak tersebut. Beda dengan perkawinan incest guys, anak mereka lahir dengan gen yang sama, maka dari itu tidak bisa saling melengkapi. Alhasil
anak-anak mereka akan menjadi cacat. Kasus yang gue ceritakan tadi adalah salah satu dari sekian banyak kasus incest di dunia ini, guys. Banyak anak-anak yang terlahir dengan cacat fisik yang dilahirkan dari pasangan incest. Jadi praktek-praktek semacam ini sangat tidak diperbolehkan. Oke guys, itulah kisah dari keluarga Colt yang melakukan praktek perkawinan sedarah dan menghasilkan beberapa anak yang kekurangan fisik. Jadi buat kalian hindarin hal-hal yang kayak gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.